Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Saride hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Bupati Kuburaya hadiri kegiatan sosialisasi DAK non-fisik BOP PAUD dan kesetaraan serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas penyelenggaraan PAUD HI Kabupaten Kuburaya tahun 2022. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif atau HI Kabupaten Kuburaya tahun 2022 yang digelar di Gardenia Resort pada Senin 22 Agustus tahun 2022. Kegiatan BIMTEK ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara satuan PAUD dengan gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI Kabupaten Kuburaya sehingga terpenuhinya 8 indikator PAUD holistik integratif atau HI di data pokok pendidikan Dapodik Kemendikbudristek. Hingga saat ini, total PAUD di Kabupaten Kuburaya yang tercantum di data Dapodik berjumlah 293 PAUD. Bupati Muda berharap dengan adanya berbagai program dan aplikasi yang diluncurkan kementerian, mendukung Dapodik ini ditambah pula dengan data geospasial semakin cepat dalam melihat perkembangan dan evaluasi di lapangan sehingga kerjanya semakin terukur. Menjadi standar. Ya, jadi ini tadi saya sedikit menekankan agar kerjanya terukur ke depan. Sebagai contoh misalnya, kenapa kita harus wajib PAUD? Karena itu adalah masa di mana membuat dia pertama terkontrol, terdampingi dari sisi kesehatan, kemudian psikisnya terhadap hal-hal yang terjadi di rumah tangga, supaya kalau ada hal-hal yang mungkin mohon maaf ya, namanya rumah tangga kan ada problem masing-masing, kita kan nggak tahu, takutnya dia ada tertekan atau apa, nah diseimbangkan di PAUD inilah itu perlunya. Kedua, ketiga, confidence-nya anak ini. Jadi kita ini ngalami soalnya. Kalau dia punya confidence, dia ini sudah tidak susah menyapa orang, sudah tidak susah berelasi dengan orang. Dan kepekaannya, sekarang ini yang dibutuhkan itu kepekaan yang tinggi. Dari artinya, contoh ya, ada case-case lah sekarang ini di mana banyak anak-anak terjebak dengan ini itu. Tapi itu karena apa? Karena kepekaan. Dia tidak bisa coba melihat bahwa ini sesuatu yang ada yang agak membahayakan. Nah, dari anak-anak dia harus terlatih di situ. Kepekaannya dia paham bahwa kalau ada orang nanya atau orang ini tentu sudah diajarin dari awal. Itu pasti melekat ya, ingat ya. Tidak sembarangan begitu ada orang misalnya kenalan ngajak ini atau apalah. Nah ini kan dari fondasi dari anak-anak udah harus punya penanaman, dan disinilah makanya karakternya harus diperkuat, pentingnya kita untuk itu, dan sistem data tadi. Misalnya di desa ini PAUD-nya ada berapa, kalau bisa mereka sama-sama tuh bisa saling mengukur. Kita ini sebetulnya kerjanya nanti yang sisa yang belum wajib PAUD ini berapa sih, kalau bisa semakin berkurang. Total sekarang yang masuk di Dapodik itu alhamdulillah untuk per data tarik hari ini itu sudah 293. Ini kita dorong. Sebenarnya di faktual itu mereka sudah PAUD HI. Karena mereka misalnya sudah melakukan parenting, terus kemudian juga layanan kan ini kan Dukcapil mengeluarkan perbub tentang percepatan pendataan administrasi penduduk gitu ya. Administrasi penduduk melalui sekolah dan sledri itu. Nah, itu dua program itu sebenarnya sudah merupakan HI. Jadi sudah kepung bakul kita. PAUD Kuburaya yang kepung bakul menanjakan kebahagiaan. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya memberikan bimbingan teknis kompetensi teknis P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya tahun 2022.
bimbingan teknis, kompetensi teknis bidang tugas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K gelombang kedua di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya tahun 2022 kembali digelar di Dangau Resort pada Senin 22 Agustus tahun 2022. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusran Aniza mengharapkan kepada peserta. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusran Aniza mengharapkan kepada peserta gelombang kedua ini dapat serius mengikuti BIMTEK sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja yang nantinya serta memahami dengan jelas budaya kerja sesuai dengan visi misi Kuburaya. Fokus pada peningkatan kualitas diri mereka pastinya. Nantinya kebijakan juga berlaku pada P3K apabila mereka melanggar peraturan atau diberikan reward apabila mereka berprestasi karena itu haknya, ujar Yusran Anizan. Gelombang kedua untuk P3K yang dilakukan BIMTEK dalam rangka kita meningkatkan kompetensi mereka untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai P3K di Kabupaten Kuburaya. Dari kesempatan ini, ya alhamdulillah semua bersemangat bisa memahami. Di sini nanti mereka bisa meningkatkan kompetensi, terutama dalam bagaimana memahami dalam bekerja ini harus siap bahan dan alat kerjanya. Bahannya data dan informasi, alat kerjanya peraturan perundang-undangan ini harus dikuasai. Di sinilah didiskusikan. Kemudian tentu budaya kerja sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Kuburaya. Budaya kerjanya di sini ditingkatkan, ya, ditumbuh kembangkan pemahamannya sehingga bisa ikut menyelenggarakan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kuburaya ini yang ingin bersih dan berwibawa. Kita ingin mewujudkan pemerintah Kabupaten Kuburaya yang lebih menanjak ke depannya untuk kemajuan daerah dan masyarakat kita. Bimbingan teknis Dapodik versi 2013 tahun 2022 bagi sekolah SD dan SMP negeri serta swasta di Kabupaten Kuburaya dihadiri oleh 533 operator sekolah. Bimbingan teknis Dapodik versi 2013 tahun 2022 bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri serta swasta di Kabupaten Kuburaya digelar di Dangau Hotel pada Rabu 24 Agustus tahun 2022. Dibuka oleh Bupati Kuburaya, kegiatan tersebut dihadiri oleh 533 operator sekolah yang akan berlangsung hingga 29 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, Ayub mengatakan, tujuan kegiatan ini ialah untuk mempersiapkan data Dapodik yang valid dan faktual serta terpenuhinya item-item yang diminta oleh data Dapodik. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kuburaya mendorong para operator sekolah untuk dapat memahami fungsi data Dapodik dengan benar. Ini menjadi penting sebagai data dasar pendidikan di sekolah. Saya harap para peserta dapat semakin fokus dan luas dalam penginputan data ke Dapodik nantinya, ujar Bupati Muda. Kan 5 hari ini pelaksanaan karena sekolahnya total 533. Jadi ini operator Dapodik. Sesuatu yang sangat penting dan menjadi data dasar pendidikan yang mana ini untuk SD dan SMP yang diperkuat, juga yang untuk bidang PAUD itu khusus juga diperkuat. Nah, jadi tapi hari ini yang 5 hari ini untuk mengejar 31 Agustus ini kan sudah harus pelahiran basis data, BOS, BKP dan juga kebijakan yang akan datang DAK. Nah, yang pasti kita berusaha memperkuat diri dengan menata lah supaya nanti lebih fokus dan bahwa profesi operator ini kan semakin dibutuhkan karena kan sistem sifatnya memperkuat data, menginput, menganalisis data ini kan satu hal yang sangat penting ya untuk bisa betul terupdate dan fokus supaya tidak ada yang terabaikan dan juga benar-benar bisa mengambil peluang yang baik untuk pendidikan yang ada sekarang. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia dan arahan dari Pak Bupati tadi, memang kita ingin mempersiapkan menunjukkan data Dapodik yang lebih valid, faktual, kemudian terpenuhi item-item yang memang merupakan kewajiban data yang harus disuguhkan di dalam Dapodik itu. Maka dari itu operator ini kita latih mendatangkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat. Selama 5 hari kita lakukan ini untuk memperkuat kemampuan operator kita, sekaligus juga akan memperkuat validitas data kita.
Monitoring evaluasi RUP dan P3DN digelar di ruang rapat Bupati. Program P3DN merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri. Monitoring dan evaluasi rencana umum pengadaan atau RUP dan peningkatan monitoring dan evaluasi rencana umum pengadaan atau RUP dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN digelar di ruang rapat Bupati pada Kamis 25 Agustus tahun 2022. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Bupati Kuburaya nomor 027/1763 tanggal 9 Agustus 2022 tentang percepatan penginputan dan pengumuman RUP dalam sistem RUP atau SIRUP di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Program P3DN merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor serta menggerakkan pertumbuhan dan pemberdayaan industri yang ada di daerah. PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Maria Agustina mengatakan MONEF dilakukan agar para OPD di Kabupaten Kuburaya dapat melakukan penginputan dengan baik dan benar. Ini tak hanya evaluasi P3DN tapi juga evaluasi kepatuhan tiap OPD dalam menginput pengadaan di SIRUP. Ya, kegiatan evaluasi hari ini itu kita tidak hanya mengevaluasi P3DN, tapi kita juga mengevaluasi bagaimana ketaatan, kepatuhan teman-teman di OPD dalam menginput rencana umum pengadaannya melalui aplikasi SIRUP. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat bahwa ternyata pada penginputan mungkin tadi sudah disampaikan ketidaktahuan, ketidakpahaman gitu ya. Belanja apa aja sih yang harus diinput di RUP gitu. Nah, alhamdulillah dengan MONEF ini seluruh OPD sudah memahami apalagi dengan ada surat edaran Bupati bahwa yang wajib diinput di RUP belanja apa aja, yang tidak wajib diinput di RUP belanja apa aja. Nah, ini yang kita sampaikan dalam MONEF ini, pemahaman yang sama ya, pemahaman yang sama terhadap aturan yang ada terkait dengan pengisian atau penginputan RUP di dalam aplikasi SIRUP. Saudara, itu tadi informasi terakhir menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya di channel Diskominfo Kuburaya. Saya Sarideh, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.